Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah mobil angkutan kota yang terparkir di halaman ruko di Tingkir Salatiga ludes terbakar. Sejumlah ritual doa, pengambilan api dan air suci dilakukan biksu dan umat Buddha di Grobogan dan Magelang menjelang puncak peringatan Trisuci Waisak hari ini di Kompleks Candi Borobudur. Gabungan organisasi jurnalis, konten kreator dan mahasiswa di Solo berunjuk rasa menolak revisi RUU Penyiaran 2024 yang dinilai mengancam iklim demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia. Sebuah mobil angkutan kota yang terparkir di halaman ruko di Tingkir Salatiga Selasa pagi ludes terbakar. Sebelum kejadian, pengemudi sempat kesulitan menghidupkan mesin mobil. Warga yang berada di sekitar ruko Taman Harapan, Jalan Taman Pahlawan, Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Selasa pukul 6.30 pagi panik karena tiba-tiba sebuah angkot 06 jurusan Bangsari yang diparkir di halaman ruko terbakar hebat dengan kobaran api menyala besar. Menurut saksi mata, kebakaran terjadi setelah pengemudi angkot Agus Triyono, warga Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argo Mulyo Salatiga, hendak menyalakan mesin mobil. Namun, mesin tak kunjung menyala. Ia lalu pergi sebentar untuk mencari teman untuk membantu mendorong mobil agar mau menyala. Namun, baru ditinggal sebentar, tiba-tiba kobaran api muncul dari bagian depan angkot. Dari jam 9 malam parkir di ruko di belakang pos. Setelah pagi sopirnya itu datang mau berangkat kerja, ternyata mobilnya tidak bisa di starter, terus ditinggal. Mungkin konslet ya, konslet jadi mungkin habis di starter tidak bisa, terus akhirnya kan lupa nggak dikembalikan lagi, tinggal pergi manggil temennya. Oh, berarti konslet juga ini konslet ya Pak ya? Iya. Itu berarti awalnya ada api dari bagian mana Pak? Depan. Api yang begitu cepat menjalar membakar seluruh bagian kendaraan tanpa sisa. 1 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Seorang anak balita tak sengaja memasangkan besi ke jari telunjuknya hingga tak dapat dilepaskan. Untuk melepaskannya, besi dipotong dengan bantuan petugas pemadam kebakaran Klaten. Dengan sabar dan hati-hati, petugas pemadam kebakaran Klaten bersama para medis dan orang tua berusaha membujuk seorang anak perempuan berusia 4 tahun warga Kecamatan Wedi agar tenang saat para petugas berupaya melepaskan ring besi yang menyangkut di jari telunjuknya. Sedikit demi sedikit, petugas memotong besi dengan gerinda tangan sambil terus menyiram tangan sang anak dengan air agar tak kepanasan. Petugas sempat kesulitan karena telunjuk sang anak mulai membengkak. Tadi kita lakukan pemotongan menggunakan mini grinder ya. Kita gunakan mini grinder kurang lebih tadi bukan waktu 20 menit. Ya, kesulitan karena korban adik Anissa tadi sempat menangis ya karena mungkin panik dan mungkin sakit ya karena sudah mulai membengkak. Namun tadi oleh orang tuanya dan para medis bisa ditenangkan, kemudian baru bisa kita lakukan penanganan. Orang tua sang anak mengaku baru mengetahui anaknya memasukkan ring besi ke jari telunjuknya saat akan makan. Orang tua yang panik sempat membawa anaknya ke Rumah Sakit Bagaswaras Klaten yang kemudian meminta pertolongan petugas damkar. Itu mainan mungkin ya ditinggal ambil makan terus keluar udah kayak gitu. Mainan
apa itu, Mbak? Mainan kalau tahu itu dapat dari mana, wong udah tak bersihin rumahnya, udah tak beresin mainannya, tapi masih dapat itu juga. Mainan sendiri, Mbak? Iya, Mau masuk jari ya? iya. Mau tak suapin itu tangannya diginiin gitu, ditunjukin. Terus kira ya panik langsung lari ke sini. Setelah besi berhasil dilepaskan dari jari telunjuk sang anak, korban pun diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Iseng memakai cincin yang baru ditemukannya, seorang nenek warga Trucuk, Klaten terpaksa harus dibawa ke kantor Damkar Klaten. 2 cincin di 2 jari sang nenek tak dapat dilepaskan karena terlalu sempit sehingga membuat jarinya bengkak. Petugas pemadam kebakaran Klaten Selasa lalu kedatangan seorang nenek yang 2 jarinya kesakitan karena membengkak akibat terjepit cincin yang terlalu kecil. Samiem, warga desa Palar, Trucuk, Klaten ini, menurut petugas sehari sebelumnya menemukan 2 cincin monel di rumahnya. Iseng, sang nenek kemudian memakai 2 cincin sekaligus di jarinya. Namun, saat akan dilepaskan, cincin menyangkut hingga jari Samiem membengkak. Mendapat satu cincin, itu cincin monel. Tapi sebelumnya nenek itu sudah memakai cincin yang dari koin kuning itu. Nah, koin yang nemu cincin monel itu terus dipakai, akhirnya ditangkap itu. Dianggap akhirnya malam hari jarinya membengkak karena terlalu kencang. Jadi di jari tengah kanan kiri. Itu berapa cincin? Itu jadi ada 2, jadi rangkep gitu. Jadi yang bawah itu yang warna kuning, terus yang atasnya cincin monel. Menggunakan gerinda tangan dan tang, petugas damkar berupaya memotong kedua cincin sedikit demi sedikit agar tidak melukai jari sang nenek. Proses melepaskan 2 cincin yang tersangkut di jari lansia tersebut membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Sejumlah ritual doa, pengambilan api dan air suci dilakukan biksu dan umat Buddha di Grobogan dan Magelang menjelang puncak peringatan Trisuci Waisak hari ini di Kompleks Candi Borobudur. Ritual tersebut adalah prosesi pertobatan, pensucian, dan penyadaran diri bagi umat Buddha menuju ke kehidupan yang lebih baik. 36 orang biksu tudong Selasa siang mengawali ritual doa sebelum prosesi pengambilan api Dharma di lokasi api abadi Merapen, Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Grobogan. Setelah biksu tudong selesai menggelar doa, dilanjutkan doa dari sejumlah sangha. Ada 7 sangha yang menggelar doa sebelum ritual pengambilan api Dharma. Selanjutnya, para perwakilan sangha menuju titik api lalu menyalakan obor dengan api dari Merapen. Obor kemudian disulutkan ke tungku yang telah disiapkan di atas mobil. Tungku yang telah menyala itu kemudian diarak menuju Candi Mendut. Bagi umat Buddha, api yang diambil dari sumber api abadi tersebut adalah perlambang pelita yang menerangi sisi gelap manusia. Ya, kita melihat api itu sebagai penerangan. Jadi di mana ada kegelapan, manusia itu kan selalu penuh dengan kegelapan batin. Kadang mereka tidak tahu yang mereka lakukan itu salah. Jadi dibutuhkan api. Pelita itu mungkin seperti kebijaksanaan. Dengan adanya api, ketika kita melakukan suatu kesalahan, kita bisa menyadarinya. Sehingga kita tidak terjatuh terlalu dalam. Kita bisa langsung berbalik, bertobat. Api Dharma yang pada pagi harinya diambil di Merapen Grobogan ini begitu tiba langsung dibawa ke pelataran Candi Mendut Magelang Selasa sore. Api Dharma tersebut diletakkan di pelataran Candi Mendut sambil didoakan oleh para umat Buddha dan biksu. Selain melantunkan doa-doa dan parita suci, umat Buddha yang hadir juga menghidupkan lilin di pelataran Candi Mendut bersamaan dengan api Dharma. Kehidupan manusia itu ada 5 unsur, salah satunya adalah api. Jadi kalau api nggak pernah padam, berarti jiwa kita itu ya akan bersemangat terus. Apa yang kita harapkan itu pasti terus. Pengambilan api suci ini kan udah dari tahun 80-an ya. Sejak kita melakukan perayaan di Borobudur, itu sudah cukup lama sekali.
Abhidharma akan bermalam di Candi Mendut bersama air suci yang diambil dari Umbul Jumprit sebelum akhirnya dibawa ke Candi Borobudur untuk digunakan sebagai sarana puja bakti pada puncak upacara Waisak 2568 BE tahun 2024 hari ini. Rabu pagi, ratusan umat Buddha dari Majelis Umat Nyingma menggelar doa bersama di Taman Aksobya, pelataran Candi Borobudur, Magelang. Umat bersama biku lainnya ini melakukan doa aspirasi atau doa perdamaian agar di seluruh dunia termasuk Indonesia diberikan kedamaian. Parita suci yang dilakukan oleh umat Buddha dan biksu ini diikuti oleh biksu dan umat Buddha dari 12 negara, diantaranya dari Thailand, Kamboja, Nepal, Amerika Serikat, Tibet, dan Bhutan. Dalam lima ini ada doa-doa dan doa saja. Terus kita kumpulkan doa-doa yang pada akhirnya pada penutupan kita akan limpahkan pahala kebajikan yang timbul dari doa ini untuk perdamaian dunia dan perdamaian NKRI. Doa digelar selama 2 hari oleh 500 umat Buddha dan biksu secara bergiliran di pelataran Candi Borobudur. Ritual Nyingma Monlam dipimpin langsung oleh Pangeran Kerajaan Bhutan Katok Situ Rinpoche. Hari Raya Waisak atau Trisuci Waisak dilaksanakan untuk memperingati 3 peristiwa penting dalam agama Buddha, yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha, petapa Gautama mencapai penerangan sempurna, dan Buddha Parinibbana. Arif Nur dan Wahyu Diono melaporkan dari Grobogan dan Kabupaten Magelang.